Setiap hari, jutaan warga Jakarta memulai perjalanan mereka dengan satu pilihan, transportasi publik. Di tengah padatnya aktivitas kota, Transjakarta menjadi andalan. Cepat, terjangkau, dan kini terus berbenah. Tapi pertanyaannya, apakah kenyamanan itu sudah benar-benar dirasakan? Dan bagaimana DPRD DKI Jakarta melihat langsung suara masyarakat? Dalam beberapa tahun terakhir, Transjakarta terus melakukan pembenahan, mulai dari peremajaan armada hingga peningkatan fasilitas halte. Bahkan, sebagian armada kini sudah menggunakan bus listrik yang lebih ramah lingkungan dan minim suara. Namun di jam sibuk, kenyamanan masih menjadi tantangan. Untuk kenyamanan udah pasti, Transjakarta tuh paling nyaman. Nyaman banget karena saya setiap hari menggunakan Transjakarta untuk pergi ke kantor saya. Jadi selama ini saya nggak pernah ngerasain ada kendala ya. Alhamdulillah sekarang Transjakarta udah nyaman, terus juga rutenya udah banyak, jadi kemana-mana gampang. Dengan Transjakarta yang kita memberikan sekarang ini kepastian dalam hal pelayanan ya, artinya kenyamanan melalui headway yang artinya tepat waktu, melalui dari berbagai macam koridor itu sudah cukup bagus. Tetapi memang di beberapa tempat atau mungkin beberapa koridor beberapa waktu lalu kan sempat terkena denda ya, dan menjadi perhatian khusus buat kami. Tapi secara pelayanan dan secara saya rasa kenyamanan ya di berbagai macam misalnya 14 koridor yang kita miliki itu sudah cukup baik ya. Komisi B menilai peningkatan layanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas. Tak hanya dari sisi kenyamanan, pengembangan layanan juga dilakukan melalui pembukaan rute-rute baru. Salah satunya rute langsung Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan pada Maret lalu. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 20 menit dan tarif terjangkau, rute ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat. Nah ini kan harus dibarengi juga dengan artinya ketepatan waktu juga ya salah satunya. Dan yang kedua juga terkait dengan artinya kenyamanan, yang ketiga juga dengan jumlah penumpang ya. Bahkan kalau saya melihat kan bukan hanya dari Blok M ke wilayah Soekarno-Hatta, tapi kemarin ada rute yang juga beberapa waktu lalu ada 6 rute yang baru ya, yang dari Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi gitu kan. Nah itu kan cukup menarik ya. Ya, jadi seperti di negara-negara maju lainnya bahwa transportasi dari dan ke menuju bandara itu harus banyak variannya. Yang dilakukan oleh Transjakarta dalam hal ini Pemprov DKI itu adalah langkah yang bagus, yang baik, dengan tarif yang boleh dikatakan sangat minim, sangat murah gitu kan, tapi dengan fasilitas yang baik. Jadi dengan biaya yang mungkin maksimum 3.500 katakanlah begitu, bisa sampai dengan bandara, dan juga sebaliknya juga dari bandara bisa masuk ke kota Jakarta. Yang ini diharapkan bisa memotong orang berkendara pribadi menuju bandara dan sebaliknya begitu. DPRD menilai ekspansi rute harus diiringi dengan kesiapan operasional agar tidak menimbulkan masalah baru. Transjakarta kini menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi di Jakarta, terhubung dengan MRT, LRT, hingga angkutan mikro melalui Jaklingko. Namun di lapangan, integrasi ini belum sepenuhnya mulus. Perpindahan antar moda yang masih membutuhkan waktu dan jarak
menjadi catatan bagi pengguna. Kalau sekarang saya bilang sih udah bagus banget ya integrasinya, soalnya ya secara Transjakarta, MRT semua terhubung dengan bagus tuh. Jadi ya untuk pindah ke moda transportasi yang lain selain Transjakarta ya udah enak aja. Sudah mudah, cukup mudah, cuman mungkin kalau misalkan emang bisa ditambah, kayak misalkan untuk bisa ke beberapa stasiun KRL. Transjakarta ini adalah salah satu moda yang menjadi tulang punggung ya di Jakarta. Tapi tentunya dia tidak bisa sendiri. Oleh karena itu harus diintegrasikan dengan kapasitas yang lebih besar. Katakanlah sekarang kereta Jabodetabek, terus ada MRT, terus nanti ada LRT dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan juga diintegrasi dengan kapasitas yang lebih kecil, Jaklingko. Sehingga cakupan layanan untuk pelayanan transportasi di Jakarta itu bisa mencapai dengan 100%. Seperti harapan dari masyarakat yang tujuannya adalah bahwa orang bergerak dari satu titik ke titik lain itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Bagi DPRD, pengalaman pengguna menjadi indikator utama keberhasilan transportasi publik. Di balik operasional Transjakarta, ada subsidi besar dari pemerintah. Anggaran ini digunakan untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, besarnya subsidi juga menuntut kualitas layanan yang sepadan. Tidak hanya berjalan, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Subsidi yang dilakukan sampai dengan saat ini sudah pasti berdampak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah subsidi ini tepat sasaran? Nah, kami selalu mendorong bahwa kalau bisa Transjakarta itu sudah mulai masuk kepada account basic ticketing. Yang disubsidi itu langsung tepat sasaran. Agar apa? Supaya Transjakarta bisa memperbaiki layanannya, supaya bisa tetap menjaga standar pelayanan minimum dan sebagainya. 1 triliun yang disubsidi untuk Transjakarta itu ternyata berimpact terhadap perekonomian secara nasional senilai 3,1 triliun. Nah, ini kan luar biasa, hebat. Tiket dari Transjakarta itu 3.500 dan ditambahkan ada 15 golongan yang gratis. Nah, tentunya subsidi Transjakarta ini hampir tiap tahun ya, dan sudah kita setujui secara bersama, itu hampir jumlahnya dari tahun ke tahun tuh hampir dengan misalnya 4 triliunan. Dengan artinya kita mengoperasikan ya 2.000 armada bus Transjakarta yang ada di wilayah Jakarta. Dan kalau kita lihat dengan harga tiket 3.500, ya kan ini ada beban subsidi, ya, kurang lebih sampai dengan 10 ribuan per orang. Nah, ini harus kita tanggung dengan 1,3 juta penumpang. Tentunya kita istilahnya mengganti dari transportasi mobil kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu melalui Transjakarta. Komisi B menegaskan pengawasan akan terus dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung bagi warga. Jarak antara mobil satu dengan satunya itu lumayan lama ya, jadi mungkin ditambah lagi aja. Ini juga kalau untuk setiap jarak antar bis juga udah cukup cepat. Jadi ya harapannya bisa konsisten aja sih. Mungkin kalau misalkan halte bisa ditambah lebih banyak lagi, jadi kayak nggak perlu jalan jauh untuk ke feeding busnya, itu juga bakal lebih untuk biar nunggunya juga nggak lama. Yes, gitu. Kenyamanan untuk perempuan aku bilang udah lumayan oke sih, karena juga sekarang udah dipisah ya. Jadi yang bagian depan bis itu untuk perempuan, yang bagian belakang laki-laki, dan juga yang petugas yang jaga di bisnya itu juga memperhatikan sih. Jadi aku rasa udah oke sih. Berbagai harapan pun muncul dari masyarakat, mulai dari penambahan armada hingga kemudahan akses. Kita benar-benar harus zero accident. Karena beberapa waktu lalu kita lihat nih, ada runtutan tuh. Ya, runtutan misalnya kecelakaan gitu. Nah, ini artinya fit to work-nya. Ya, fit to work antara pengemudinya pun harus diawasi secara ketat seperti itu, ya. Kenyamanan, waktu tunggu ya, dan misalnya tidak bisa berdesak-desakan. Gimana tuh harus diatur senyaman mungkin.
aksesibilitasnya itu juga dimudahkan. Sarana dan prasarana JPO dan lain-lainnya terintegrated, itu yang paling penting. Dan kami berharap ke depan juga Transjakarta bisa memilih satu lembaga independen untuk menilai kepuasan masyarakat. Supaya apa? Banyak masukan nanti. Yang kita minta yang independen. Pelayanannya kita juga ingin tahu, terus jalurnya juga kita pengen tahu. Yang paling penting adalah kepuasan masyarakat. Itu menjadi penting. Kita tidak mau lagi adanya kecelakaan, harus zero accident. Oleh karena itu, kita meminta supaya ke depan kalau bisa ada operator-operator baru yang lebih profesional, yang lebih baik, lebih bagus, dan tidak ada sampai kecelakaan lagi. Begitu. Perjalanan mungkin belum sempurna, namun langkah perbaikan terus berjalan. Dari kenyamanan, rute baru, hingga integrasi layanan. Semua menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi yang lebih baik bagi warga Jakarta. Dan harapan itu akan terus dikawal. Inilah Jurnal Kebon Sirih, mengawal kebijakan, menyuarakan harapan warga Jakarta.